Hai Sobat Kuliah, aku Sally, seorang mahasiswa aktif program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini aku pengen review terkait materi perkuliahan yang udah aku dapat. Jadi di hari ini Jumat jam 1 tadi sampai jam 2. Jadi ya cukup singkat sih kelasnya. Aku mendapat kelas pengembangan karakter yang membahas tentang suatu hal. Tapi sebelum aku mereview materinya, aku ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter Pak Dimas Teguh Prasetyo atas materi yang telah dibagikan kepada kami. Pengembangan karakter tentang hambatan diversity. Jadi setelah UTS kemarin, itu di minggu-minggu setelahnya itu, setelah aku lihat susunan materinya itu tentang diversity atau keberagaman. Jadi mungkin akan membahas cukup komprehensif ya nanti ya pembahasannya dari pertemuan pertama setelah UTS sampai nanti UAS gitu. Kayaknya sih gitu. Karena keberagaman itu kan banyak macam ya. Keberagaman kan sebuah tema yang bisa di breakdown lagi ke subbab-subbab tertentu. Nah, salah satunya adalah hambatan keberagaman. Jadi hambatan keberagaman tuh ada stereotype, prejudice, diskriminasi. Ya, antaranya itu ketiga itu. Kenapa masing-masing itu bisa disebut sebagai hambatan? Karena hal-hal tadi itu bisa memicu kesalahpahaman, bisa menghambat keberagaman. Kan kita tahu ya bahwa keberagaman itu kan mengandung banyak sekali nilai. Karena kan keberagaman itu terdiri dari banyak orang. Nah, otomatis akan di dalamnya ada banyak budaya, banyak nilai-nilai yang dibawa. Bahkan itu pastinya berbeda-beda dan gak jarang perbedaan itu kadang juga bisa bentrok gitu ya. Nah, tadi kenapa bisa disebut dengan hambatan? Karena memicu kesalahpahaman. Kita juga tahu ya bahwa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita juga menyadari bahwa negara kita ini kaya akan keanekaragaman. Bahkan ada motonya gitu. Tapi nggak jarang juga kan kita menemui peristiwa-peristiwa perpecahan, disintegrasi nasional yang disebabkan oleh perbedaan. Nah, sebenarnya kita harus menormalisasi yang namanya perbedaan ya, karena bukan cuma menormalisasi tapi juga menerima dan toleransi, karena kita hidup di masyarakat yang heterogen. Kalau misalnya kita enggak bisa beradaptasi dan mentoleransi itu, ya pastinya akan selalu bentrok. Dan balik lagi, kita sebagai manusia ya kita harus sama rata. Bahkan bukan cuma memicu kesalahpahaman aja, tapi menurutku juga bisa memicu perpecahan ya. Karena kan itu seperti yang udah aku jelasin, di Indonesia ini keberagaman, tapi banyak orang yang mungkin gak toleran, gak mengerti, jadinya menimbulkan perpecahan. Bahkan sama-sama bangsa Indonesia sendiri. Sangat disayangkan sih. Nah, sebelum kita masuk ke subbab-subbab tadi, ada stereotype, prejudice, sama diskriminasi. Itu sudah dijelaskan tentang cara konsep berpikir. Jadi konsep berpikir itu ada dua. Yang pertama, konsep berpikir kompleks atau sistematis, dan konsep berpikir heuristik atau cepat. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, yang namanya konsep berpikir kompleks atau sistematis itu konsep berpikir yang sistematis, yang nggak simple, yang kita nggak dengan mudah mengambil yang tidak mudah kita mengambil kesimpulan dari informasi-informasi yang muncul di pikiran kita. Jadi kita kadang bisa dikatakan mengolah informasi itu dulu sebelum kita menyimpulkan gitu ya. Mungkin dengan cara membandingkan dari data ini ke data ini, lalu mengasosiasikan juga, dan banyak pertimbangan dengan cara berpikir kompleks atau sistematis ini. Ya, berpikir kompleks juga kita sering menggunakan itu ya di kehidupan sehari-hari, yang itu membuat energi kita lebih terkuras. Karena kan kita nggak simpel, kita kan mikir dengan kita membandingkan ini, membandingkan itu, lalu banyak pertimbangan, kita nggak mudah juga untuk menentukan, karena kita harus melewati berbagai tahap dulu gitu.
Lalu tadi yang kedua ada berpikir heuristik atau cepat. Seperti namanya, berpikir cepat, kita dengan mudah mengambil kesimpulan dari informasi-informasi yang muncul. Katanya sih kita dalam hidup ini membutuhkan yang namanya konsep berpikir heuristik cepat, karena untuk menghemat waktu juga. Yang gak mungkin kan kita setiap berpikir kita pakai konsep berpikir kompleks atau sistematis terus kan, capek gitu ya. Maaf. Interupsi. Namun kita pakai konsep berpikir yang kompleks atau sistematis terus kan, karena kita bakal memakan banyak waktu dan energi juga, jadi kurang efisien lah bisa dikatakan. Dan bisa jadi berpikir cepat itu juga kurang efektif ya, karena mungkin itu berpikir kompleks atau sistematis itu membuat kita kadang mungkin overthinking, lalu perfeksionis dan segala macam. Jadi kurang praktis lah kalau misalnya kita menggunakan konsep berpikir kompleks terus gitu. Jadi katanya sih berpikir heuristik atau cepat ini dibutuhkan. Jadi konsep berpikir cepat ini, kesimpulan cepat yang bisa kita ambil itu dari branding yang ada di dalam otak kita. Menurut aku kayak hambatan-hambatan diversity kan tadi ada stereotype gitu-gitu. Nah stereotype ini bisa jadi muncul karena berpikir cepat tadi, berpikir heuristik. Karena kan stereotype, misalnya kita stereotype ke satu suku ya, nah kenapa kita bisa langsung menyimpulkan bahwa suku itu gini dan begitu, karena memang sudah ada brandingnya di otak kita gitu. Jadi kita dengan cepat menyimpulkan bahwa orang atau suku itu seperti itu. Bisa dikatakan juga berpikir heuristik atau berpikir cepat ini hemat energi dan mudah untuk diterima gitu. Cuman ya ada plus minusnya ya dari berpikir kompleks atau sistematis tadi ya. Plusnya sih kita bisa lebih hati-hati dalam menyimpulkan, kita bisa lebih menggunakan analisis dulu lah sebelum, ibaratnya kita bisa berpikir dulu sebelum menyimpulkan, sebelum berbicara kan kayak gitu. Itu plusnya dari berpikir kompleks. Kalau negatifnya bisa membuat kita overthinking, lalu bisa membuat kita jadi perfeksionis ya kan, dan itu nggak hemat energi, nggak hemat waktu. Makanya itu dibutuhkan penyeimbangnya, yaitu berpikir cepat atau heuristik tadi. Kelebihannya ya pastinya lebih hemat energi, terus mudah diterima juga, lebih hemat waktu juga ya kan. Nah kadang dibutuhkan untuk mengurangi kadar stres diri kita sendiri ya kan. Tapi ya negatifnya juga ada, kita jadi kurang mempertimbangkan sesuatu ya. Dengan cara berpikir cepat itu kita lebih cepat untuk menyimpulkan, dan bahkan kesimpulan cepat yang kita ambil itu kadang kurang relevan gitu ya. Maksudnya hal itu tuh kita jadi samaratakan gitu, padahal kita jadi samaratakan padahal secara objektif juga itu belum tentu benar itu kan. Jadi kayak menggeneralisasi. Generalisasi. Nah sekarang kita masuk ke hambatan-hambatan diversity yang ada. Tadi ada stereotype, lalu ada prejudice dan diskriminasi. Nah stereotype ini kemarin sih dijelasin ada stereotype ekstrim, yaitu tidak mempertimbangkan orang lain. Nah di stereotype ini dibagi menjadi 3, ada superior, inferior, lalu ada etnosentris dan diskriminasi. Nah seperti namanya superior, inferior itu berarti rasa superior berarti paling tinggi, dan inferior rasa rendah ya, rasa rendah diri. Superior rasa tinggi diri, dan inferior itu rasa rendah diri. Nah kemarin dijelaskan juga kenapa superior dan inferior ini muncul, karena ada kemelekatan atau kita tuh terlalu terlarut gitu dengan tingkatan tadi. Kalau misalnya superior kita terlalu terlarut dengan ketinggian diri, sedangkan kalau inferior itu kita terlarut ke kerendahan diri. Nah itu juga nggak baik, karena kan ada kecenderungan di satu sisi gitu ya. Dan gak jarang juga superior inferiornya juga membuat kita terlena gitu. Superior buat kita jadi sombong, buat kita jadi merasa paling yes gitu kan kalau yang superior. Sedangkan yang inferior kadang kita merasa jadi nggak percaya diri, kita jadi merasa minder dan segala macem. Jadi ya karena ada kecenderungan ini jadi kurang sehat. Lalu etnosentrisme dari kata etnos and etnik yang berarti
etnis gitu ya, suku, kesukuan. Berarti kita ada kecenderungan untuk memihak suku tertentu gitu ya, terutama suku kita sendiri pastinya kan, karena kita kadang merasa bahwa suku kita itu paling baik, suku kita itu paling rajin, suku kita itu paling giat. Nah, itu namanya etnosentrisme. Dan kayaknya etnosentrisme ini juga cenderung ke hal-hal yang keunggulannya aja gitu ya, bukan hal-hal yang kurang. Lalu ada diskriminasi ini adalah membedakan. Nah, jadi diskriminasi ini aku baru tahu juga ternyata diskriminasi itu adalah sebuah aksi, jadi beda sama yang namanya stereotype dan yang lain-lain lah ya. Karena kalau stereotip itu masih dalam dunia akal kita ya, masih di alam akal. Sedangkan kalau diskriminasi itu ternyata sudah aksi gitu. Jadi diskriminasi itu sudah menjadi suatu aksi, sedangkan stereotip itu masih belum menjadi aksi, masih dalam akal pikir kita lah, gampangannya gitu. Lalu yang selanjutnya ada prejudice atau prasangka. Pre itu kan sebelum ya, judis itu mungkin dari kata kayak judge, mungkin jadi kayak kita mengambil menghakimi sesuatu sebelum itu benar-benar terbukti gitu. Jadi ya masuk akal kalau misalnya namanya itu prasangka. Jadi prasangka ini kemarin dikatakan bahwa itu menggunakan afeksi atau penghayatan. Ya setahu aku sih afeksi itu kayak mungkin rasa sayang atau apa ya, tapi ternyata afeksi itu adalah penghayatan. Dan juga aku belum riset lebih jauh sih tentang afeksi ini. Aku kira afeksi itu kayak perasaan cinta kasih yang kita berikan gitu loh. Ternyata kemarin dibilang menggunakan afeksi atau penghayatan. Ya mungkin karena namanya prasangka juga ya, jadi masuk akal sih kalau misalnya kita terlalu menghayati sesuatu atau objek tertentu, jadi kita punya prasangka atau kita punya prediksi atau perkiraan tentang itu gitu. Padahal kita tuh belum tahu fakta terkait objek itu, jadi kita udah prasangka kayak udah prasangka tuh bisa positif bisa buruk, bisa positif bisa negatif ya sebenarnya. Kita bisa positive thinking dulu, bisa negative thinking. Kalau misalnya kita prasangka buruk, kita udah suuzon dulu gitu. Nah lalu ada diskriminasi. Jadi udah dijelaskan tadi diskriminasi itu yang sudah menjadi aksi ya. Kemarin juga dijelaskan bahwa diskriminasi itu merupakan manifestasi dari prejudice dan stereotype. Nah jadi kalau teman-teman yang belum tahu manifestasi itu adalah perasaan yang berubah menjadi aksi, berubah menjadi tindakan. Nah jadi masuk akal sih kayak manifestasi dari prejudice dan stereotype. Jadi prejudice atau prasangka yang kita punya dan stereotype yang kita punya itu bisa menjadikan kita aksi. Contohnya nih ya, diskriminasi, misalnya kita itu nggak mau berteman sama orang-orang apa ya, nggak mau berteman sama, misalnya gini, ini maaf ya, ini bukannya Sarah atau apa, tapi gini, kadang kita ada orang etnis Tionghoa nih, kita nggak mau temenan sama mereka, kita menjauhi mereka karena stereotip yang tersebar itu bahwa orang Cina gitu ya, gampangannya ya, orang Cina tuh licik kayak, yang pelit kayak, dan segala macem. Nah kayak gitu. Nah diskriminasi itu adalah saat kita nggak mau berteman sama mereka, kita menjauhi mereka, kita ngomongin mereka, kita nyinyirin, merendahkan mereka. Nah itu bisa disebut diskriminasi saat sudah menjadi aksi, saat sudah menjadi tindakan. Nah itu manifestasi dari prejudice atau stereotip tadi, dari stereotip yang orang Cina itu seperti itu dan prasangkanya bahwa dia pasti akan seperti itu gitu ke aku juga gitu. Padahal kan sebenarnya itu balik lagi ke orangnya nggak sih, balik lagi ke manusianya gitu kan. Kita juga nggak bisa menyamaratakan dengan mudah. Dan yang terakhir itu ada cultural clashes. Sudah nggak terlalu paham tentang cultural clashes ini karena belum terlalu mengulik lebih jauh. Tapi kemarin jelaskan bahwa cultural clashes ini adalah konflik yang konflik benturan budaya. Nah kita tahu bahwa setiap budaya itu kan punya nilainya sendiri-sendiri ya kan. Nah nilai yang berbeda ini kadang apa ya, bisa jadi berlawanan gitu dengan budaya satu dengan yang lain. Jadi mereka nggak bisa selaras gitu kan. Misalnya nih ada satu budaya yang dia itu kalau misalnya ngomong lembut itu adalah bentuk kesopan santunan, tetapi ada satu budaya lagi bahwa mereka sudah biasa dengan berbicara yang
nggak lembut tapi harus tegas gitu, harus keras. Nah saat orang dengan budaya satu dan budaya yang satunya ini bertemu, ya kan berarti kan satunya kan punya budaya yang dia lemah lembut, sedangkan budaya yang satunya ini merasa bahwa omongannya harus tegas. Nah pasti orang yang lemah lembut ini kan merasa kayak dimarahin gitu kan sama orang yang punya budaya omongnya tegas gitu. Nah itu mungkin ya bisa dikatakan cultural clashes, itu mungkin seperti itu ya, konflik benturan budaya. Itu sebenarnya contoh simpel aja sih, mungkin masih ada banyak lagi yang lebih menggambarkan cultural clashes-nya seperti apa, karena aku juga belum mengulik lebih jauh ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri sih, yang namanya keberagaman tuh kita harus menyadari ya bahwa kita hidup di masyarakat yang heterogen. Bahkan walaupun kita menjadi kaum mayoritas, kita juga tahu bahwa ada entitas-entitas di luar sana yang berbeda dari mayoritas kita gitu, yang bisa disebut dengan minoritas gitu. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan saat kita pindah gitu kan, kita ke lingkungan yang baru, ke ekosistem yang baru, kita juga akan menjadi minoritas. Itu juga berpotensinya kan seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Ya intinya toleransi aja itu penting ya, karena yang namanya di Indonesia pun juga udah digaung-gaungkan yang namanya toleransi ya, cuman kadang kita cuman paham teorinya aja, kita cuman paham statementnya seperti itu, tapi tidak dimanifestasikan. Itu sih sayang sekali. Cuman ya nggak apa-apa ya, belajar dikit-dikit, dimulai dari diri kita sendiri, karena kalau nggak dari diri kita sendiri, dari siapa lagi ya kan. Yang namanya stereotip, yang namanya kalau prasangka tuh mungkin lebih ke internal diri kita sendiri ya, jadi kita bisa lebih mengendalikan sebenarnya yang namanya prasangka. Tapi kalau yang namanya stereotip itu kan pandangan yang sudah tersebar luas dan dianggap umum gitu, jadi bisa dikatakan sulit untuk dikendalikan lah ya. Jadi mungkin dari diri kita sendiri aja yang kita lebih mengedepankan active thinking, kita lebih mengedepankan berpikir secara aktif, gak mudah untuk mengambil kesimpulan. Jadi saat kita tahu stereotipnya seperti itu, kita juga nggak bisa juga ya langsung mengira orang itu sedemikian gitu, padahal setiap orang kan balik lagi beda-beda gitu kan. Bisa jadi orang yang misalnya orang Tionghoa itu sudah tinggal di lingkungan Jawa, jadinya dia sudah Jawani ya kan, jadi kan, dan sifat-sifatnya udah seperti orang Jawa. Jadi kan sayang banget kalau misalnya kita bisa sebenarnya kita bisa bersama-sama gitu ya, tapi gara-gara stereotip dan prasangka-prasangka itu kita jadi menimbulkan kesalahpahaman dan bisa merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tadi ada toleransi, terus kita juga harus saling memahami, saling mengerti satu sama lain, dan of course kita juga harus terbuka ya, harus terbuka dengan berbagai macam pengetahuan dan wawasan. Dan orang baru juga pastinya kan, dengan kita terbuka kita jadi bisa belajar juga dari budaya lain gitu. Misalnya kita ketemu dengan satu orang nih, kok kayaknya dia beda ya sama budaya kita. Nah kita bisa nih, kalau kita menjadi orang yang terbuka, kita bisa belajar juga dari orang itu, kayak kenapa orang itu bisa memiliki karakter yang seperti ini. Mungkin karena didikan budayanya yang sedemikian, jadi dia bisa tercipta menjadi manusia yang sedemikian juga, kayak gitu. Karena sayang banget ya kalau misalnya keberagaman ini tanpa adanya pemahaman atau pengertian satu sama lain gitu. Karena apalagi di Indonesia sendiri ya kan, yang ya gitulah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, itu harus diimplementasikan dong ya, jangan cuma menjadi slogan. So itu tadilah sekian review materi tentang pengembangan karakter terkait hambatan keberagaman. Pasti yang namanya keberagaman itu kan banyak nilai-nilai yang terkandung, jadi banyak tantangannya juga. Semakin banyak tantangannya, semakin besar juga hambatan yang akan dialami. Jadilah masyarakat yang bijak. Maaf kalau misalnya penjelasannya muter-muter, karena ini hanya review untuk pribadi aja sih, supaya bisa belajar lebih aktif lagi. Ya sekian. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan, pendapat, punya saran, kritik, bisa dong kita diskusi. Terima kasih. Stay cool, yeah. Stay cool, yeah.
Ya itu mungkin bisa jadi tagline ya dari segmen kuliah di channel ini. Ini sebenarnya gak ada niat sih untuk buat konten atau apa, nih cuman untuk arsip pribadi aja. Tapi semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang buka atau nonton ini, semoga bermanfaat. Aku juga gak yakin kalian bakal nonton sampai akhir sih. Hai.